Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan tiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat HSO semuanya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat HSO tentang bagaimana cara mengatasi sakit hati karena ditipu oleh rekan bisnis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali bagi sahabat-sahabat semua yang sudah mensubscribe channel HSO Harun Soleh Official dan mudah-mudahan channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat HSO tentang bagaimana cara penanganan terapi SEP atau spiritual emotional freedom technique untuk kasus sakit hati. Ya. Dalam hal ini, pertanyaan dari sahabat ASO tentang bagaimana lebih spesifik sakit hati karena merasa ya ditipu oleh rekan bisnis. Nah, memang dari setiap kejadian apapun itu akan memunculkan banyak emosi ya. Bisa jadi bukan hanya sakit hati, di sana ada muncul kekecewaan, muncul penyesalan, muncul bersalah, kemudian bersedih juga, kemudian merasa marah, dan juga mungkin tidak memaafkan ya. Nah, Anda kenali dari sekian banyak itu mana yang lebih dominan ya. Yang lebih dominan apa? Biasanya dari sebuah kejadian itu saya ada sahabat yang entah kenapa sangat percaya sekali sama sahabatnya, dia rekan bisnis, kemudian dia invest yang cukup besar sampai ratusan juta, kemudian ternyata kurang amanah, bahkan usahanya bangkrut ya. Dan ini ketika ya alasannya bangkrut ya, ternyata entah kemana uangnya dibawa kemana gitu ya. Akhirnya merasa marah, kesal, sakit hati, merasa bersalah, penyesalan. Nah, biasanya muncul juga menyesali akan sebuah keputusan yang salah. Di video saya sebelumnya saya juga bahas tentang bagaimana terapi untuk kasus merasa bersalah karena sebuah penyesalan, menyesali karena sebuah keputusan akan keputusan yang salah sehingga membuat hidupnya semakin ruwet ya. Nah, pada kali ini fokus pada sakit hati ya. Jadi untuk sahabat yang mungkin mengalami seperti ini, Anda harus terima dulu. Kemudian setelah menerima Anda maafkan. Anda sanggup untuk maafkan orangnya? Loh, kenapa harus memaafkan? Jadi ketika Anda maafkan dia, maafkan sebenarnya untuk kesehatan Anda, untuk kedamaian hati Anda. Ketika Anda merasa tersakiti, kemudian Anda tidak memaafkan, maka justru akan menambah sakit hati Anda. Oh, dia terlalu besar masalahnya, terlalu besar salahnya, kenapa harus saya maafkan? Maafkanlah untuk kesehatan Anda, maaflah untuk kedamaian hati Anda. Ketika kita sudah bisa memaafkan, hati kita akan lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia, itu akan membuka peluang-peluang yang lain. Kalau kita sudah eee, susah untuk maafkan, membuka ini juga susah, akhirnya menutup peluang-peluang yang lain juga. Ibaratnya ganjelannya, ada ganjelannya, ibaratnya sumbatan, kalau ada sumbatan, Anda punya selang air yang kemudian ada sumbatan kan airnya tidak lancar, yang buat ibaratnya sama, rezeki kita kalau Anda mengganjal ada ganjalan, salah satunya ganjalan tidak memaafkan ini. Maka hal yang pertama adalah ketika Anda merasakan sakit hati ini, Anda harus memaafkan. Susah, Anda mencoba untuk memaafkan, belajar untuk memaafkan dia. Dan nanti pun di pola doanya, saya pandu Anda bagaimana menerima kemudian maafkan orangnya, maafkan perbuatannya. Dan insya Allah dari sekian banyak kasus yang kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sudah merasakan, ketika memaafkan itu akan lebih plong hati kita, lebih damai hati kita, lebih bahagia hati kita, dan ajaibnya berdatang keberlimpahan rezeki yang lain yang menggantikan. Ini kan nominal, ini kan Anda merasa ditipu orang itu dan datang dari entah dari mana, datang rezeki dari tempat yang lain. Ketika kita sudah melepaskan dalam bentuk memaafkan. Tapi kalau Anda masih menggenggam merasa sakit hati Anda terus-menerus, itu nih diri Anda akan semakin sakit, semakin sakit. Maka mencoba lepaskan dengan memaafkan. Bagaimana caranya? Nah,
Nanti saya akan pandu Anda proses terapinya. Dalam terapi SEP itu ada namanya kalimat setup. Kalimat setup itu proses kita berdoa. Ada pola doanya. Nah, dalam kasus sakit hati contohnya saya ambil saya buatkan contohnya, ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan sakit hati karena apa? Karena ditipu oleh rekan bisnis saya sekian ratus juta misalkan. Saya sakit hati karena ini. Tapi saya maafkan dia. Nah, Anda siapkah memaafkan dia? Kalau masih belum, Anda coba lakukan. Maafkan untuk kesehatan Anda, maafkan untuk keberlimpahan Anda, maafkan untuk kebahagiaan Anda. Kalau Anda nggak maafkan, Anda justru akan semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Jadi kalau Anda genggam sakit itu semakin digenggam, semakin sakit, semakin sakit, semakin sakit. Tapi ketika Anda maafkan, lepaskan. Semakin Anda melepaskan, dia akan hilang sendiri. Maka ya solusinya Anda maafkan. Ya, maafkan. Nah, kalau masih susah untuk maafkan, saya akan coba pola doanya. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih sakit hati karena ditipu oleh rekan bisnis saya terima ya Allah. Dan saya mencoba untuk maafkan dia, maafkan orangnya, maafkan perbuatannya. Saya terima ya Allah kondisi ini dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Jadi intinya sahabat ketika Anda merasakan sakit hati, Anda maafkan orangnya. Maafkan. Justru ketika Anda maafkan dan lepaskan, Anda akan lebih sehat. Tapi kalau Anda terus menggenggam sakit hati Anda, nggak mau maafkan, nggak mau melepaskan, yang sakit tambah sakit ada Anda sendiri. Ya, baik. Maka ya Anda harus maafkan. Kalau enggak Anda nggak mau maafkan ya cukup, nggak perlu langsung proses terapinya. Karena proses terapi ini akan sangat berfungsi sekali kalau Anda sudah membuka hati Anda untuk memaafkan. Baik, saya ke pandu Anda. Caranya adalah Anda rileks, ya. Anda kenali dulu Anda orang yang membuat Anda sakit hati apa. Kenali kejadiannya kapan. Wah, tadi sahabat yang merasakan sakit hati karena mungkin pernah ditipu oleh rekan bisnis. Anda terima, kemudian Anda maafkan orangnya. Maafkan perbuatannya. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, saya akan pandu Anda siap, Anda rileks, kemudian Anda duduk nyaman. Kemudian proses pertama adalah saya pandu doanya, kemudian Anda rileks, tune in, ketika tune in Anda ucapkan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah ya. Jadi ketika saya mandu Anda, sambil mengucapkan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Anda ikuti, Anda ucapkan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian kita akan proses tapping. Tapping itu mengetuk titik meridian di jalur tubuh kita. Ini juga untuk merilis fisik kita yang mungkin ada bermasalah dan juga masalah emosi kita ya. Kita akan mulai dari rileks. Saya akan pandu doanya, ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan sakit hati sama teman saya sendiri karena dia sudah menipu bisnis saya, sudah mengambil uang saya terima, saya maafkan orangnya, saya maafkan perbuatannya. Dan saya terima kondisi ini ya Allah, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, kebahagiaan hati saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya, itu doanya ya. Baik, kita mulai. Taruh tangan di dada sebelah kiri, tekan diputar ya. Kalau ada nyeri. Ini namanya titik sore spot dalam teknik metode SEP ya. Anda tekan, diputar. Kita mulai berdoa. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan sakit hati karena ditipu oleh rekan bisnis saya sendiri ya Allah. Saya terima ya Allah. Saya maafkan atau saya mencoba untuk maafkan dia. Saya mencoba untuk maafkan dia. Maafkan perbuatannya. Saya terima, saya ikhlas menerimanya ya Allah. Dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan sakit hati karena ditipu oleh rekan bisnis saya ya Allah. Saya terima ya Allah. Saya maaf
memaafkan. Saya mencoba untuk memaafkan dia. Saya mencoba untuk memaafkan dia, ya Allah. Saya maafkan perbuatannya. Saya ikhlas menerima ini, ya Allah. Dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Ketenangan hati saya, kebahagiaan hati saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Walaupun saat ini saya merasakan sakit hati karena ditipu oleh rekan bisnis saya sendiri, ya Allah. Saya terima, ya Allah. Saya terima, ya Allah. Saya mencoba untuk maafkan dia, maafkan perbuatan dia. Saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, kebahagiaan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian Anda rileks. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya maafkan, saya mencoba untuk maafkan dia, saya maafkan orangnya, maafkan perbuatannya. Saya terima, ya Allah. Anda tapping, Anda ikuti saja. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Anda ikuti gerakan tappingnya. Kemudian sambil Anda ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Taruh tangan di atas paha, kemudian Anda rileks. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Kita akan tarik nafas. Ketika Anda tarik nafas, Anda rasakan dan Anda seolah-olah menarik perasaan sakit hati Anda dan Anda keluarkan dari diri Anda sehingga Anda menjadi lebih bahagia, lebih damai hati Anda. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita akan tarik nafas lagi. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat semuanya, kita sudah melakukan proses terapi mandiri untuk, sakit hati karena merasa ditipu oleh rekan bisnis sendiri. Jadi, hal yang paling penting adalah Anda maafkan, 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 dan maafkan. Maafkan orangnya, maafkan perbuatannya. Anda lepaskan dengan memaafkan. Tapi kalau Anda mau genggam sakit hati terus-menerus, ini ya Anda harus siap-siap menderita sampai kapanpun, bahkan bisa sampai menahun ya kalau Anda nggak mau melepaskan ini. Maka solusinya adalah Anda maafkan. Sudah saya pandu, Anda bisa ikuti langkah-langkahnya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda semakin bahagia dengan kondisi semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.